Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai uji hipotesis komparatif. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai uji hipotesis deskriptif, ya. Oke. Pengujian hipotesis komparatif. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan, ya. Jadi ingin membandingkan sesuatu dengan sesuatu, oke? Apa yang membedakan komparatif dengan deskriptif, ya? Padahal di dalam komparatif dan deskriptif itu sama-sama menggunakan variabel mandiri, ya, atau satu variabel. Yang membedakan dalam hipotesis komparatif, populasi sampelnya bisa saja berbeda, atau populasi dan sampelnya sama tetapi waktunya berbeda. Contohnya ini bagaimana kalau yang populasi dan sampelnya sama tetapi waktunya berbeda. Ini setelah slide ini akan saya jelaskan, ya. Oke, komparasi sampel ada 2 sampel, ada yang lebih dari 2 sampel. Kemudian, nah ini, sampel berkorelasi dan sampel independen. Untuk sampel berkorelasi, seperti yang saya bahas tadi, bahwa di dalam hipotesis komparatif itu sampelnya bisa jadi sama tapi waktunya berbeda. Nah, ini masuknya ke sampel berkorelasi, berhubungan sampelnya, ya. Contoh ini, membandingkan nilai pretest dan posttest siswa, ya. Ini sampelnya sama. Semisal Anda ingin meneliti apakah model belajar A yang Anda terapkan itu efektif di kelas 1 SMA, entah SMA mana misalnya, ya. Berarti kan sebelum Anda menerapkan model belajar A, Anda beri pretest dulu untuk mengetahui seberapa sih kemampuan siswa terhadap materi tersebut. Kemudian Anda terapkan model belajar Anda. Setelah itu Anda uji lagi berupa post-test. Anda cek apakah dia semakin paham atau jangan-jangan semakin tidak paham. Nah, pretest dan post-test itu sampelnya sama-sama siswa kelas 1. Yang membedakan hanyalah waktunya, ya kan? Pretest di awal, post-test di akhir. Benar? Ya kan? Berarti itu adalah contoh sampelnya sama tetapi waktunya berbeda. Oke. Yang kedua, sampel independen. Dikatakan independen, bebas, tidak berkorelasi, tidak ada kaitannya sama sekali antara satu sampel dengan yang lainnya, ya. Contoh, membandingkan kemampuan kerja lulusan SMA atau dan SMK. Sudah pasti ini sampelnya berbeda, SMA dan SMK. Oke. Next kita masuk ke teknik statistik untuk menguji hipotesis komparatif. Untuk melihat teknik statistiknya mau pakai apa, kita harus tahu dulu datanya apa, ya. Kalau misalkan data Anda interval atau rasio, berarti tekniknya apa? Dilihat dulu. Semisal data Anda interval atau rasio, Anda cek lagi, apakah sampel Anda itu 2 ataukah sampel? Hanya 2 sampel atau lebih dari 2 sampel? Kalau 2 sampel, Anda cek dulu apakah antar sampelnya berhubungan ataukah antar sampelnya tidak berhubungan. Jika antar sampelnya itu berhubungan, berarti Anda menggunakan t-test. Kalau untuk 2 sampel, ya. Kalau semisal sampelnya tidak berhubungan, berarti Anda menggunakan t-test. Sama-sama t-test, cuma ini nanti berbeda, ya. Kalau k-sampel atau lebih dari 2 sampel, kalau untuk yang berhubungan, one way ANOVA, ya. Kemudian ada yang two way ANOVA. Oke, next, ya. Oke, untuk batasan pada pertemuan ini kita hanya akan membahas teknik statistika, datanya interval atau rasio, 2 sampel yang korelasi dan independen. Oke. Nah, tetap ada 3 jenis pengujian, tetap ini sama, deskriptif maupun komparatif kita menggunakan 3 jenis pengujian.
Pengujian seperti apa? Pertama, masih ingat ini uji dua pihak ya. Kalimat kunci diuji dua pihak dalam studi kasus, contohnya begini. Akan diteliti apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dan yang tidak. Ya, saya ulangi lagi. Akan diteliti apakah ada perbedaan produktivitas. Jadi kalimat kunci tersebut di dalam studi kasus itu langsung Anda masukkan sebagai hipotesis 1, H1. Sehingga bunyinya menjadi gini. Terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Ya. Kemudian H0-nya otomatis lawan dari H1. Tidak terdapat perbedaan bla 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 bla. Ini ya. Setelah Anda membuat kalimat hipotesis, kemudian diturunkan menjadi hipotesis statistiknya. Kalau di H0 tertulis tidak terdapat perbedaan, maka hipotesis statistiknya tulisannya μ1 sama dengan μ2. Kenapa? Dikatakan sama dengan berarti kan tidak ada perbedaan. Oke, kemudian uji pihak kiri. Ingat-ingat, kalimat kunci di uji pihak kiri hampir selalu mengatakan kurang dari, atau tidak lebih dari, atau maksimal segini, ya. Itu maksudnya ke uji pihak kiri. Ketika di dalam penelitian atau dalam studi kasusnya nanti ada kalimat akan diuji bahwa nilai statistika siswa kelas 2 SMA yang kurang dari 90 semisal. Berarti kalimat di dalam studi kasus itu sebagai kalimat kunci untuk membuat hipotesis dan kuncinya di H1. Langsung diterapkan menjadi begini. Prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih rendah atau kurang dari yang masuk pagi hari. Ya, jadi kuncinya di H1, kurang dari. Kemudian H0 berarti lawannya. Begitu juga setelah Anda membuat kalimat hipotesis, diturunkan menjadi hipotesis statistiknya. Kemudian uji pihak kanan, juga seperti itu. Kalimat kuncinya adalah lebih besar. Ya, lebih besar atau minimal segini. Kuncinya di H1. Jadi kalimat dalam studi kasus atau penelitian masuknya di H1. Disiplin kerja pegawai swasta lebih besar daripada pegawai negeri, contoh. H0-nya berarti kebalikannya. Setelah Anda membuat kalimat hipotesis, otomatis membuat hipotesis statistik. Oke, next. Oke, kita sering mendengar mengenai statistik parametris, ya. Ada yang parametris, ada yang parametris. Parametris itu dilihat dari jenis datanya, ya. Kita tadi sudah membatasi bahwa yang mau kita bahas datanya dua interval atau rasio, sehingga masuknya ke statistik parametris. Dan dua sampel, korelasi dan independen. Otomatis kita menggunakan uji T atau t-test. Oke. Kita mau bahas dulu uji hipotesis komparatif, dua sampel, datanya interval atau rasio, dan sampelnya berkorelasi. Ya, kita akan menggunakan t-test. Nah ini, rumus t-test uji hipotesis komparatif, dua sampel berkorelasi, datanya interval atau rasio. Ini yang kita butuhkan. Semoga tidak semakin ruwet ya. Saya selalu berharap bahwa Anda semakin memahami setiap langkah yang saya jelaskan. T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar. Kenapa ada X1 bar, kenapa ada X2 bar? Karena ada dua sampel. Sampel pertama dengan sampel kedua. Ya. Setelah Anda punya rumus t-test ini, apa saja yang kita butuhkan?
kita membutuhkan rumus X bar. Kemudian setelah Anda membutuhkan rumus X bar, kita membutuhkan rumus varian sampel. Setelah Anda mengetahui varian sampel, kita menghitung simpangan baku akar dari varian sampel. Kemudian di sini ada R, ya kan? R itu adalah korelasi antara dua sampel. Nah, yang mungkin sedikit agak rumit ya. Kita akan berkenalan mengenai di sini nih rumus korelasi ya. M dikalikan dengan jumlah X1 X2 dikurangi ini. Memang agak rumit karena ini nanti kita membutuhkan tabel tambahan kalau sudah masuk dalam studi kasus. Jadi saya mohon penjelasan saya di dalam video tutorial ini Anda dengarkan pelan-pelan. Kalau memang butuh untuk ulangi lagi. Belum paham, putar lagi video saya sampai Anda paham, terutama di bagian ini ya. Nanti ini akan saya jelaskan satu persatu bagaimana menghitungnya. Kalau keterangannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, X bar 1 itu rata-rata sampel 1, X bar 2 rata-rata sampel yang kedua, S1 itu adalah ini simpangan baku, ini adalah varian sampel 1, varian sampel 2, R korelasi antara dua sampel, N1, N2 itu adalah banyaknya sampel.